Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خير فهو خير له ومن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah,
yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menggantungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya tadi dapat menambah keimanan bagi kita semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada Pak Hartono dan Ibu Nofri kami ucapkan terima kasih. Baik hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Banten. Kepada yang terhormat Ibu Nuning Sri Rezeki Wulandari kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nofri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Direktur Agenda Kekayaan Negara dan para Direktur di lingkungan Kanwil DJKN atau yang mewakili, para Kepala Kanwil di lingkungan DJKN, yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Fahru Roji M. Bukhari MA, Mudir Ma'had, Guru Besar Pesantren Darul Husna Ciampea Bogor, Jawa Barat. Yang terhormat pula para pejabat eselon 3 di lingkungan Kementerian Keuangan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, serta alhamdulillah kita semua dilimpahkan kenikmatan, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur hingga saat ini, dan atas izin serta ridhonya kita dapat bertemu dan bersilaturahmi secara daring untuk memperingati Nuzulul Quran 1442 Hijriah. Selanjutnya, salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Peristiwa Nuzul Quran pada 17 Ramadan 1442 Hijriah merupakan di antara momentum yang berharga di bulan Ramadan. Namun, bulan Ramadan kali ini adalah Ramadan kedua yang dijalankan dalam suasana pandemi COVID-19. Masih adanya wabah menyebabkan berbagai tradisi di bulan Ramadan masih dibatasi, seperti salawat tarawih dengan keterbatasan jamaah sampai tidak diperbolehkan mudik lebaran. Namun demikian, semangat melaksanakan salat tarawih di masjid-masjid tetap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setiap 17 Ramadan, umat muslim memperingati Nuzul Quran yang adalah peringatan peristiwa turunnya
wahyu berupa ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ada peristiwa lain yang juga dikaitkan dengan peristiwa nuzul Quran, yakni Lailatul Qadar. Disebutkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik nuzul Quran maupun Lailatul Qadar sama-sama dikaitkan dengan peristiwa diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah atau malam Lailatul Qadar yang berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan disampaikan Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam gelam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur hampir 23 tahun. Dan malam turunnya Al-Quran yang diwahyukan pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkhalawat di Gua Hiro di Jamal Nur pada surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Perintah membaca memiliki arti dan menghimpun banyak makna, antara lain meneliti, mengkaji, mendalami, dan juga mengetahui ciri sesuatu. Selain itu memiliki makna lain, bahwa ayat pertama Al-Alaq sebagai perintah untuk memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pandemi COVID-19 mengubah kebiasaan yang selama ini dilakukan menjadi kebiasaan baru dan salah satu yang sangat terasa sekali di dunia kerja. Tugas yang biasanya dilaksanakan di kantor harus dikerjakan di rumah karena adanya kebijakan work from home atau WFH. Pada akhirnya pegawai merasa nyaman kerja dari rumah dan itu berdampak pada etos atau semangat bekerja dari kantor yang biasa dilakukan di work from office. Dalam Islam, etos kerja atau semangat atau juga motivasi kerja dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta duniawi, tetapi Islam menghargai kerja keras dan melarang bermalasan. Islam mengajarkan umatnya untuk kerja sampai tuntas, ikhlas, dan jujur, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa setiap pekerjaan dibutuhkan etos kerja yang tinggi, agar dapat mewujudkan cita-cita yang berhendak kita capai. Selain itu, kita juga perlu fokus, istiqomah, komitmen dalam mengemban amanah sebagai hamba maupun khalifah Allah di muka bumi. Hal ini diisyaratkan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 1:209. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikanmu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa nilai kualitas kemanusiaan seseorang salah satu tolak ukurnya adalah seberapa kesungguhan seseorang menjalankan tugas tersebut dalam kehidupannya, yaitu membangun etos untuk bekerja. Karena kalau kita manusia tidak memiliki etos dalam bekerja atau etosnya rendah, berarti ia telah menyia-nyiakan tugas yang diamanatkan Allah kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran mengajarkan tentang keseimbangan dan perpaduan antara aspek ikhtiar dalam bentuk usaha lahiriah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai semangat yang ada di dalam Al-Quran, maka setiap pribadi muslim yang perlu memadukan masing-masing kedua aspek tersebut dalam perjalanan hidupnya. Kemampuan membaca Al-Quran perlu disempurnakan dengan ikhtiar memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka jadikanlah peringatan nuzul Al-Quran sebagai momentum
untuk refleksi dan evaluasi terkait pelaksanaan setiap pedoman hidup yang tercantum dalam Al-Quran itu sendiri. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga niat dan segala amal ibadah kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuning atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah di sesi acara yang kita nantikan bersama, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Fahru Roji M. Bukhori MA, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Abu Hanifah. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Fahru Roji M. Bukhori MA, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nova. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nuning Sri Rezeki Wulandari, Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten. Yang kami hormati para pejabat eselon lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum, para Kepala Bidang, dan Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Banten. Yang kami hormati Ibu dan Bapak hadirin, para pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara seluruh Indonesia yang hadir. Dan yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Fahru Roji M. Bukhori MA, selaku penceramah pada siang hari ini. Izinkan saya Abu Hanifah untuk memandu acara ramah hikmah nuzulul Quran pada siang hari ini. Dan sebelum kita memulai, marilah kita sedikit berkenalan dengan Bapak Ustadz kita. Saya akan membacakan biodata beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Fahru Roji M. Bukhori MA. Beliau lahir pada tahun 1906, kemudian menyelesaikan kuliah S1 GM dan UIN Sunan Kalijaga, S2 pada Universitas Paramadina, Jakarta, dan S3 pada UIK Bogor. Saat ini beliau beraktivitas sebagai Mudir Ma'had Darul Husna Ciampea Bogor, Jawa Barat. Dan alhamdulillah pada siang hari ini, Jazakallahu khairan Ustadz berkenan hadir dan berkenan untuk mengisi acara Hikmah Nuzulul Quran dengan tema Hikmah Nuzulul Quran terhadap etos kerja di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak berpanjang kalam, marilah kita simak bersama untayan mutiara Al-Quran dan juga untayan mutiara hadis yang akan disampaikan oleh beliau sebagai bekal kita mengisi waktu di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada beliau, insya Allah disediakan waktu oleh panitia untuk menyampaikan materinya selama 45 menit, kemudian disambung dengan tanya jawab. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten, Ibu Nuning Sri Rezeki Wulandari, Ibu Kakanwil DJKN Aceh, Ibu Sukriyah HG, Bapak Kakanwil DJKN Sumut, Bapak Teddy Sandriadi, Ibu Kakanwil DJKN Kaltimtara, Ibu Kusuma Wardani, Bapak Direktur Utama LMAN, Bapak Basuki Purwadi, para pejabat eselon 3 di lingkungan DJKN dan LMAN, serta para pejabat eselon 4, serta para pelaksana yang hadir, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini saya bisa bersilaturahmi lewat media Zoom online dengan Bapak Ibu semuanya.
Mudah-mudahan silaturahmi kita di siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan melengkapi tadi perkenalan yang disampaikan oleh Bapak Abu Hanifah, ini beberapa karya kontemporer atau mutakhir dari saya yang mudah-mudahan bisa terus berkarya di masa-masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang hikmah nuzulul Quran, maka hal pertama yang harus kita ketahui apa itu Al-Quran. Ya. Al-Quran definisinya adalah yang pertama kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lafaznya itu melemahkan orang-orang Arab, maka menjadi mukjizat, yang membacanya disebut mendapatkan pahala karena beribadah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang ditulis di atas mushaf, yang ditransmisikan kepada kita dengan jalur mutawatir. Nah, ini makna Al-Quran yang pertama atau definisi Al-Quran yang pertama. Ada juga definisi Al-Quran yang kedua, yaitu kitab Allah yang menjadi mukjizat luar biasa bagi kaum muslimin, yang diagungkan oleh orang muslimin, yang diimani bahwa itu adalah kalam Allah, ya, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad bin Abdillah untuk menjelaskan kandungannya serta memberikan satu kekuatan mukjizat kepada Nabi Muhammad, yang Al-Quran itu dijaga di hati kaum mukminin, ditulis juga di dalam banyak mushaf supaya terhindarkan dari penyelewengan dan juga pengubahan, diturunkan atau ditransmisikan secara mutawatir, membacanya adalah beribadah, serta Al-Quran merupakan kitab samawi yang terakhir setelah suhuf Nabi Ibrahim, kitab Zabur, kitab Taurat, dan juga kitab Injil. Nah, ini Ma'asyiral muslimin. Kemudian kita perlu tahu yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, ya, bahwa memang Al-Quranul Karim itu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW atau ke hadirat kita semuanya melalui 3 tahapan. Fase yang pertama, Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Ini yang kita baca dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Quran itu adalah bacaan yang mulia yang ada di Lauh Mahfuz. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Apapun yang terjadi dari sebelum penciptaan makhluk Allah, segalanya sudah dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz, kurang lebih 500 tahun. 500.000 tahun lamanya sebelum makhluk diciptakan hingga nanti akhir kiamat. Ini yang pertama. Fase yang pertama, Al-Quran difirmankan oleh Allah, tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian fase yang kedua, itu adalah Al-Quran dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Diturunkannya secara sekaligus, ya, jumlatan wahidatan, daf'atan wahidatan, diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu yang disebut Baitul Izzah. Ini pada fase yang kedua ini yang kita fahami dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari Baitul Izzah Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam durasi waktu kurang lebih 23 tahun lamanya, yang ini yang kita fahami sekarang dengan nuzulul Quran. Pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau ada di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, yang ini yang diperingati oleh kita semuanya
dan peringatan itu bukan ketika ada di Lauh Mahfuz. Karena itu masih ada pada dimensi lahut, dimensi ketuhanan. Bukan juga ada di langit dunia atau Baitul Izzah. Kenapa? Karena itu ada pada dimensi malakut. Namun nuzulul Quran diperingati oleh kita ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sewaktu beliau ada di Gua Hiro, karena itu sudah ada pada dimensi nasut, dimensi kemanusiaan, ya. Kemudian masyarul muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, pertanyaannya sekarang, bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, ya? Seperti yang kita tahu, riwayat dari Imam At-Tabrani, ya, dan juga para ulama yang lainnya bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, Al-Qur'an diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian disimpan di Baitul Izzah. Baitul Izzah ini juga yang nanti di sana ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, ya. Kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena dalam surat Asy-Syura ayat 51 disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidaklah ada seorang manusia yang bisa berkomunikasi dengan Allah melainkan dengan diturunkannya wahyu atau di belakang hijab atau diutus seorang malaikat yang menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luhur, Maha Bijaksana. Karena itu pernah ada sahabat yang bernama Haris bin Hisam. Beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, mohon maaf, bagaimana sih turunnya wahyu kepada engkau? Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Rasulullah menjawab, kata beliau, ya'tini ahyanan fi misli solatil jaros. Terkadang wahyu itu datang kepada saya seperti lonceng berbunyi, ya. Dan itu sangat berat saya terima, ya. Terkadang juga datang malaikat yang kemudian mengajarkan kepada saya. Ini umumnya kita tahu seperti contoh yang diturunkannya malaikat Jibril mengajarkan tentang makna iman, Islam dan ihsan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu malaikat Jibril menjelma menjadi sosok seperti sahabat yang bernama Dahyah Al-Kalabi. Ini masyarul muslimin. Nah, kemudian kita lihat apa hikmah Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, ya. Yang pertama, hikmah Al-Qur'an diturunkan secara bertahap adalah tasbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tikrari nuzulil wahyi alaihi. Untuk mengokohkan kolbu Nabi Muhammad dengan turunnya wahyu secara terus-menerus. Coba kalau kita bayangkan Al-Quran diturunkan sekaligus oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, maka tentu intensitas perjumpaan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu tidak banyak, ya. Tapi karena berulang sedikit demi sedikit, itu maknanya luar biasa, akan mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW dalam rangka berdakwah menyiarkan agama Islam. Ini kita lihat dalam surat Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan demikian itu kami kisahkan kepada engkau, wahai Muhammad, cerita-cerita tentang nabi dan rasul-rasul terdahulu untuk mengokohkan hatimu ketika engkau ada dalam kondisi galau, dilema, kemudian bimbang terkait penerimaan orang-orang Arab Quraisy yang sedemikian keras membantahnya. Diturunkan Al-Quran bertahap demi tahap, itu akan mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah tadarrujul Quran, ya. Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan, diturunkan secara bertahap, itu untuk membentuk komunitas umat sehingga mereka sampai ikhlas untuk melaksanakan amal soleh, ya.
Kenapa? Karena ketika Al-Quran diturunkan, dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, maka langsung dihafalkan oleh para sahabat, dan para sahabat tidak akan menghafalkan lagi sampai kemudian mereka mengamalkan, baru setelah itu mereka akan menghafalkan kembali. Sehingga kemudian ada cerita dari para sahabat, kami itu ngafalin ayat Al-Quran itu 10 ayat. Kalau sudah hafal, sudah diamalkan, ngapalkan lagi. Sudah diamalkan, ngamalkan, ngapalin lagi. Gitu, terus menerus. Ya. Maknanya apa? Supaya kemudian beliau-beliau itu para sahabat ngafalkan juga mengamalkan. Ya. Karena perlu kita tahu, ya, di antara hamba atau makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu tahu berilmu tapi tidak ngamalin. Ini orang Yahudi. Makanya mereka dibenci, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hamba atau makhluk Allah yang namanya Nasrani. Itu mereka itu, ya, beramal tapi tanpa ilmu. Ya, beramal tanpa ilmu, maka mereka sesat. Ya. Nah, umat Nabi Muhammad itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala berilmu dan beramal. Berilmu yang diamalkan, amal yang didasarkan atas ilmu. Nah, ini kita lihat umpamanya dalam surat Al-Isra ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks wa nazalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami pisahkan kepada engkau wahai Muhammad, kami turunkan kepada engkau secara sedikit demi sedikit agar engkau membacakannya kepada manusia dalam durasi waktu tertentu, dan kami turunkan secara perlahan. Karena itu kita baca umpamanya hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari, sumbernya dari Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, innama nazzala awwalama nazzala minhu suratun minal mufassal. Ya. Jadi awalnya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu isinya tentang surga dan neraka. Isinya surga dan neraka. Agar orang-orang yang memeluk Islam itu tertarik untuk masuk surga. Agar orang Islam itu diberitahukan tentang panasnya api neraka, itu mereka takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Setelah itu baru bicara tentang halal dan haram. Ya. Walau nazala awwala syai'in, kalau seandainya yang turun itu umpamanya la tasrabul khomro, ya, larangan untuk minum khamar, niscaya kata Sayyidatina Aisyah, orang-orang Arab itu akan berkata, kami tidak akan meninggalkan minum khamar karena minum khamar itu sesuatu yang sudah melekat menjadi tradisi dan itu ada banyak manfaat untuk kami. Ya, jadi kalau larangan itu bersifat tadarruj, secara perlahan. Ya, kalau umpamanya untuk syariah melaksanakan sholat juga bersifat tadarruj. Untuk melaksanakan puasa juga bersifat tadarruj. Segalanya itu secara perlahan-lahan. Nah, ini yang kedua hikmahnya. Kemudian yang ketiga hikmahnya adalah untuk merespon kondisi-kondisi yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena ada isi ayat Al-Quran itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, umpamanya orang kafir Quraisy nanya tentang ruh. Allah menurunkan surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini terkait dengan ruh. Dulu orang Arab mereka punya kebiasaan kalau ada istrinya yang haid, ya, datang haid umpamanya, itu mereka menjadikan istrinya itu ditempatkan bukan di rumahnya tapi dibuatkan seperti bilik yang kecil, istrinya ditempatkan di situ seperti orang pesakitan. Turun Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid. Ya. Dulu orang-orang orang-orang kafir Quraisy itu memperlakukan orang anak yatim itu semau gue, hartanya diambil,
ya ibunya dinikahi, hartanya diambil, anak-anaknya diperlakukan zolim. Turun surat Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Ini beberapa hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Kemudian yang berikutnya hikmahnya lagi yaitu ta'limu sahabah tilawatahu. Mengajarkan para sahabat tentang cara membacanya. Karena jangan dikira orang Arab itu bisa langsung membaca Al-Quran yang diturunkan, tidak. Makanya dalam surat Al-Muzammil ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartil. Wahai Muhammad, bacalah Al-Qur'an secara tartil, yang itu kemudian agar diikuti oleh para sahabat, kemudian agar diikuti oleh nanti tabi'in tabi'ut tabi'in, juga diikuti oleh umatmu pada masa-masa yang akan datang. Makanya kalau kita sekarang belajar Al-Qur'an itu tanpa ada guru, itu berbahaya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sudah mengajar kepada para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian kepada para ulama berganti waktu, berganti zaman, hingga kemudian ke zaman kita sekarang ini. Ya, itu yang kelima. Ya, kemudian itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap adalah untuk menjawab atau merespon orang-orang non-muslim. Ya, mereka mengatakan Al-Quran itu bohong. Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Itu ngarang-ngarang, bukan dibuat Allah, dibuat Muhammad itu. Maka Allah Subhanahu wa taala contohnya menurunkan surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian ragu tentang Al-Qur'an, tentang ayat-ayat yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semisal yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ajaklah oleh kalian sekutu-sekutu kalian selain Allah jika kalian betul. Fa in lam taf'alu walan taf'alu. Namun jika kalian tidak mampu, dan memang kalian tidak akan mampu, fattakun nar, takutlah kalian kepada api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, di mana kayu bakar api neraka itu adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ya, ini yang kelima. Ya, karena dulu orang Arab terkenal sebagai orang yang ahli pujangga, para masastranya tinggi, ya. Sampai kemudian ada seorang Musailamah Al-Kadzab menerima tantangan Allah ini, dia bikin satu surat namanya Ad-Dibda, tentang bangkong, tentang kodok. Ad-Dibda ma huwa dibda, kodok apa itu kodok. Nah, itu tentu sangat tidak sebanding dengan isi kandungan dari Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, ya, dalam surat An-Nisa ayat 82, ya. Ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap, maknanya apa? Isbatun annal Quran min indillahi biddalilil qati. Menetapkan bahwa Al-Quran itu betul-betul diturunkan oleh Allah. Ya, bukan dari manusia. Apa buktinya? Kata Allah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu, ya, bersumber dari selain Allah, niscaya mereka akan menemukan kontradiksi, pertentangan, dan juga saling bantah di antara isi kandungan Al-Quran. Namun kenyataannya Al-Quran yang jumlah suratnya 140 surat, ya, kemudian ayatnya lebih dari 6.600 114 surat, ya, ayat suratnya 114 surat. Sementara ayat Al-Qur'annya itu 6.600 sekian, karena sekiannya itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dengan 30 juz, itu kita yakini tidak ada kontradiksi dan pertentangan dari isi kandungan Al-Qur'an, ya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para hadirin hadirat yang berbahagia, itu terkait dengan ilmu atau ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran.
Nah, sekarang kita lihat ya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, terkait dengan fungsinya. Ketika kita melakukan peringatan nuzulul Quran, hakikatnya adalah kita melakukan reminder ya atas fungsi Al-Quran kepada diri kita. Jangan sampai umpamanya kita menyebutkan bahwa Al-Quran itu kitab suci, tapi dibaca aja nggak pernah. Al-Quran itu adalah guidance untuk kita. Yang ngerti aja enggak. Ya. Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena kalau sampai itu kejadian, maka poinnya berarti jangan-jangan ya Al-Quran hanya kita jadikan hiasan, tapi kita perlakukan berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Quran. Ini problem. Ini problem, ya. Jangan sampai umpamanya kita tahu Al-Quran, tahu. Buat apa Al-Quran? Al-Quran bisa dipakai buat jimat. Umpamanya. Kalau dipakai buat jimat tentu tidak sesuai dengan peruntukannya. Al-Quran bisa dipakai buat apa? Dulu mungkin Bapak Ibu pernah dengar dulu umpamanya kalau ada santri laki-laki ya, dulu ada santri laki-laki itu senang kepada santri perempuan ya, sementara mereka nggak punya pelet Jepang istilahnya. Kemudian mereka menggunakan ayat Al-Quran. Ada memang, ada ya. Tapi bukan untuk itu Al-Quran diturunkan, bukan. Kalau ada orang yang memanfaatkan Al-Quran untuk tujuan seperti itu, untuk praktek seperti itu, maka yakinlah berarti yang bersangkutan itu sudah melakukan penyampingan ya, atau sudah melakukan hal yang tidak diperuntukkan dari Al-Quran diturunkan sebagaimana fungsinya, sudah melakukan penyelewengan. Nah, ini tentu tidak kita kehendaki ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita lihat fungsi Al-Quran. Dalam surat Az-Zariyat ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan wahai Muhammad, karena sejatinya peringatan itu akan bermanfaat untuk orang mukmin. Maka ketika umpamanya kita tiap tahun melakukan peringatan nuzul Quran, pertanyaannya adalah apakah peringatan yang kita kerjakan tiap tahun itu memberikan manfaat atau tidak kepada kita? Seandainya memberikan manfaat kepada diri kita, maka berarti kita terkategori sebagai orang mukmin. Namun kalau umpamanya tiap tahun kita melakukan peringatan nuzulul Quran, contohnya tiap tahun kita melakukan peringatan Maulid Nabi, tiap tahun kita melakukan peringatan Isra wal Mi'raj, namun ternyata semua peringatan itu tidak berdampak kepada kalbu kita, kepada diri kita, maka pantas pertanyaan yang paling fundamental harus kita ajukan, apakah kita betul orang mukmin atau bukan? Kenapa? Karena kalau orang mukmin itu pasti akan mengambil manfaat dari peringatan nuzulul Quran, dari peringatan Maulid Nabi, dari peringatan Isra wal Mi'raj ya, umpamanya dari peringatan peringatan-peringatan yang lainnya ya, umpamanya seperti sekarang umpamanya nuzulul Quran, itu akan ambil manfaat. Kalau enggak, maka berarti muncul pertanyaan, apakah yang bersangkutan betul-betul mukmin atau tidak? Ini penting, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Sama pentingnya dengan begini. Ya. Sama pentingnya dengan begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dia dosa kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Muncul pertanyaan, kalau nanti datang hari raya Idul Fitri, kemudian dosa dan kesalahan kita belum diampuni oleh Allah, maka berarti gampang ngambil konklusinya, kesimpulannya apa? Berarti puasanya belum benar. Itu aja sederhana. Kalau puasa kita udah benar, pasti
dosa kesalahan kita diampuni Allah. Nah, ini ya, sama. Peringatan-peringatan juga begitu, ya. Apalagi kita baca surat Muhammad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup, terkunci oleh tidak mau, ya, oleh tidak mau mengkaji Al-Qur'an, tidak mau menerima ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ini, ma'asyiral muslimin. Kalau kita tidak mentadabari Al-Qur'an, pilihannya apa? Berarti hati kita dikunci oleh Allah. Berarti hati kita ditutup oleh ketidakimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat, ya. Makanya dalam konteks ini sedikit demi sedikit kita mencoba untuk melakukan tadabbur Al-Qur'an, ya, dalam rangka peringatan nuzulul Quran untuk meningkatkan etos kerja kita semua pada masa pandemi COVID-19 ini, ya. Kenapa ma'asyiral muslimin kita harus mengkaji Al-Qur'an, Bapak Ibu? Karena dalam surat Az-Zumar ayat 27 Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal la'allakum yatazakkarun. Sesungguhnya kami telah menjadikan untuk manusia di dalam Al-Qur'an ini segala persoalan, segala ilmu, segala perumpamaan agar mereka semua bisa ingat atas jati dirinya. Jadi kalau umpamanya kita ingin menggenjot etos kerja, sederhana, baca Quran. Pahami maknanya, pahami kandungannya, sederhana itu. Ya. Karena apa? Allah udah menjamin di dalam Al-Quran segalanya ada. Ya. Kemudian kita lihat lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu Allah menyatakan Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari sekian petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an, ya. Oleh karena itu, maka kemudian kita harus betul-betul mantap. Dalam surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang tegak. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin wahai Muhammad, yang mana mereka adalah orang-orang yang beramal soleh, bahwasanya untuk mereka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Mereka akan diampuni dosanya, mereka kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami senantiasa menurunkan dari Al-Qur'an yang merupakan obat. Al-Qur'an itu di antara kandungannya adalah obat. Obat hati yang suka iri benci, obat kolbu yang suka resah dan gelisah, obat jiwa yang suka dendam, pemarah, dan lain sebagainya. Ada dalam Al-Quran. Juga sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang mukmin. Ya. Jadi untuk orang mukmin, obat itu ada dalam Al-Quran. Cuma jangan salah kaprah. Kayak kita sekarang umpamanya sedang terkena COVID, pandemi COVID-19. Kita bilang, enggak kok. Yang penting baca Quran, tidak perlu prokes, tidak perlu jaga diri, tidak perlu laksanakan 5M, enggak perlu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada obatnya. Nah, ini orang yang sembrono yang begitu. Ya, orang yang sembrono. Kenapa? Karena jelas
Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu justru menganjurkan kepada kita untuk menjaga diri dan jiwa kita, karena hifzun nafsi wajib, menjaga diri itu hukumnya adalah wajib. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, nah kita masuk sekarang kepada etos kerja dalam Al-Quran. Ya. Ini ada sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang poin ini. Ya. Beberapa di antaranya umpamanya ketika kita sekarang sedang pandemi, ya, di bulan Ramadan, itu yang paling enak itu adalah menjadi kaum rebahan. Ya. Apalagi ada fasilitas WFH, ya, work from home, ya, kaum rebahan. Inginnya tiduran, inginnya santai gitu ya. Apalagi seolah-olah dilegitimasi dengan hadis saumun naimi ibadah. Puasanya orang, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Semakin meninakbobokkan diri kita semuanya. Ya. Padahal, ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat dulu sejarah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman-zaman setelahnya, banyak peristiwa-peristiwa besar itu justru terjadi di bulan Ramadan. Para sahabat tidak menjadikan Ramadan sebagai gangguan, kendala, hambatan untuk berkarya dan berprestasi. Tidak. Mereka justru bersemangat luar biasa. Mereka justru berkarya luar biasa. Kenapa? Salah satu motivasinya adalah adanya dorongan-dorongan dari Al-Quranul Karim. Umpamanya kita baca ma'asyiral muslimin dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wahai kalian orang-orang mukmin, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaryalah kalian semua. Bekerjalah. Tunjukkan prestasi yang luar biasa. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebenarnya dalam Islam itu tidak ada istilah pensiun. Tidak ada. Setiap orang bisa berkarya. Medan karya mungkin bisa berganti-ganti, berubah-ubah. Namun spirit untuk berkarya, bekerja itu tidak boleh luntur dalam hasanah keislaman. Ya. Tidak boleh umpamanya. Makanya kan dulu, mohon maaf, ada anekdot katanya. Dulu ada seorang arsitek, ya. Ini bukan accounting, ya. Bukan auditor, bukan, ya. Ada seorang arsitek, ya, yang bersangkutan setelah sekian lama bekerja di satu perusahaan besar, dia kemudian mau mengajukan resign, berhenti, ya. Pak Direktur, saya mau mengajukan mengundurkan diri. Kenapa? Kata direkturnya. Ya, karena saya udah lama bekerja, saya perlu istirahat. Kemudian kata direkturnya, Pak arsitek, bisa nggak sebelum Anda mengundurkan diri, Anda tolong bikinkan lagi satu desain gambar yang bagus, sekaligus nanti Anda sebagai pelaksananya. Ini sebelum Anda selesai, nanti ini tolong sebagai buat Anda terakhir lah. Ya. Kemudian si arsitek tadi karena merasa, wah, saya kan udah mau pensiun, ini mau sungguh-sungguh atau tidak, ya. Karya terakhir yang diminta oleh Pak Direktur itu kan buat orang. Saya mah mau pensiun. Nah, udahlah, yang penting saya buat aja asal-asalan. Ya. Sampai kemudian desainnya jadi, dibangun, mandornya arsitek tadi. Ya. Setelah selesai, maka siap untuk diserahkan kuncinya. Ya. Melihat itu, maka kemudian si arsitek kembali lagi ke Pak Direktur. Pak Direktur, mohon pamit sesuai dengan apa yang dulu Anda katakan, saya mau izin ya untuk pensiun. Dan ini bangunan desain rumah serta bangunan konstruksi yang sudah saya laksanakan. Nah, akhirnya kata Pak Direktur apa? Terima kasih Pak Arsitek, ya. Kuncinya saya terima dan kunci ini, bangunan ini saya serahkan untuk Anda ya sebagai hadiah apresiasi dari perusahaan untuk Anda. Mendengar itu, melihat itu, si arsitek ini menyesal nih. Apa menyesal? Kenapa kata dia di akhir-akhir masa kerjanya dia tidak sungguh-sungguh? Kenapa pada akhir masa pengabdiannya dia tidak maksimal?
Apalagi ternyata konstruksi bangunan, desain rumah tadi itu dihadiahkan untuk dirinya. Dia menyesal. Kenapa asal jadi? Yang penting ada dan lain sebagainya. Tidak maksimal. Ya, nah, itu terjadi ya pada orang yang tidak berkarya secara totalitas, orang yang tidak mempunyai motivasi secara maksimal. Padahal ma'asyiral muslimin, ini kalau kita baca umpamanya kata Allah apa? I'malu, berkaryalah tanpa ada batas waktu. Tanpa ada ruang kelas, tidak ada batasan kelas, tidak ya, tanpa ada batasan ruang, tidak ada. Berkaryalah dari mulai kita hidup sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah akan melihat karya Anda semuanya. Allah akan melihat kinerja Anda. Rasul akan melihat, ya, juga orang mukmin akan melihat karya Anda semuanya. Kalau Allah, Rasul dan orang mukmin akan melihat Anda semua, maka perlu diketahui bersama bahwa kelak nanti wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti kalian semua akan dikembalikan ke hadirat Allah, zat yang maha tahu tentang perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Allah yang nanti akan menyampaikan, memberitahukan, membocorkan kepada kalian semua di halayak banyak. Nanti di hari kiamat, di alam mahsyar, tentang segala perbuatan yang Anda kerjakan. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diminta oleh Allah apa? Ya, berkaryalah, bekerjalah maksimal, totalitas. Ya. Karena itu kita baca dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, umpamanya tadi ya, umpamanya meskipun ibu kepala umpamanya perempuan, di lain kesempatan mungkin kepala laki-laki, Allah tidak membedakan. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki atau dari perempuan, dan yang bersangkutan beriman kepada Allah atas karya amal soleh yang dikerjakannya, apa? Kata Allah balasannya, kami akan menghidupkan yang bersangkutan dengan penghidupan yang baik. Terutama di akhirat, di dunia pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti di akhirat. Apalagi nanti di surga dimuliakan oleh Allah. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan mengganjar mereka semua dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita baca surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya tentang Allah dan Rasulnya. Mereka berjihad dengan hartanya. Ini yang pertama, mereka berjihad dengan hartanya. Maka umpamanya ketika kita semua Bapak Ibu, mobil khusus umpamanya yang ada di Direktorat Jenderal Keuangan Negara, ini tentu sangat vital. Ya. Ketika umpamanya mampu menyelenggarakan atau menyiapkan keuangan yang proporsional, yang efektif, yang available untuk kebaikan bangsa dan negara ini, yakin itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Allah nyebutnya bi amwalihim, dengan harta dulu. Ya, dengan harta. Kalau umpamanya negara kita ini dikelola dengan baik, tersedia umpamanya keuangan negaranya dengan baik, tentu maslahat, manfaat untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, Bapak Ibu kita semuanya akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfusihim fi sabilillah, dan dengan dirinya di jalan Allah mereka adalah orang-orang yang benar sebagai orang mukminnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi ma'asyiral muslimin, ya. Kita lihat umpamanya surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba
Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai kalian manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi dengan halal dan baik. Nah, ini perlu ini. Allah memerintahkan kepada kita mengkonsumsi perkara yang halal dan baik. Halal itu diperolehnya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, bukan haram. Diperolehnya dengan cara yang sebagaimana mestinya. Ya. Karena kadang-kadang ada orang, ini rame kemarin dulu di medsos, ada orang ya yang bersangkutan umpamanya per bulan dapat gaji umpamanya 100 juta. Padahal kinerjanya cuma layak umpamanya 50 juta di gajinya. Namun dapat 100 juta. Maka yakinlah 50 yang diberikan kepada yang bersangkutan yang tidak layak dengan kinerjanya itu justru nanti akan mencelakakan dirinya. Sebaliknya, ya umpamanya ada orang yang layak diberikan gaji umpamanya oleh perusahaan, oleh apapun 100 juta, namun justru diberikan oleh perusahaan atau negara itu 50 juta, ya kinerjanya luar biasa. Yakinlah, jangan khawatir karena pasti 50 lagi yang tidak diberikan dalam bentuk tunai tadi itu akan diberikan oleh Allah untuk yang bersangkutan dalam rupa kesehatan, keluarga baik, anak-anak soleh dan soleha, anak-anak tidak ada masalah dengan sosialnya, anak-anak baik-baik saja dalam mencari ilmu. Ini pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau umpamanya tadi ya lebih daripada yang selayaknya, itu tidak sedikit umpamanya yang kemudian ini itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh karena itu ini kata Allah, makanlah apa yang halal dan yang baik. Jangan ikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh yang nyata. Ya, kita tadi umpamanya zaman sekarang pandemik ya, enaknya tadi rebahan, santai ya. Target mau tercapai mau tidak ya itu bukan saya kok urusannya. Kalau sampai pikiran begitu, maka berarti yang bersangkutan sudah mengikuti langkah setan. Dan padahal setan musuh yang nyata. Nggak boleh kita begitu. Ya harus. Harus apa? Harus kita sungguh-sungguh meskipun dalam kondisi pandemik, meskipun dalam kondisi WFH, sungguh-sungguh bekerja meningkatkan etos kerja kita. Karena itu dilihat, ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita lihat lagi Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini etos kerja di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus menjadi kewaspadaan kita ya. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, sumbernya dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin halalin amin haramin." Nanti akan datang pada satu masa dikala manusia itu mereka tidak peduli mengambil harta, mengambil kasab, apakah dari yang halal atau dari yang haram, ya. Sampai-sampai kan ada lagu katanya ya, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Nah, itu bukan filosofi orang Muslim, tidak boleh. Orang Muslim berpikir begitu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita dalam kondisi apapun yang harus diperhatikan itu adalah yang halal. Termasuk di antara memperhatikan yang halal adalah meningkatkan etos kerja kita. Meskipun di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Jangan umpamanya dijadikan alibi. Bulan Ramadan lebih banyak malas-malasan. Bulan Ramadan ya lebih banyak umpamanya rebahan. Bulan Ramadan lebih banyak menunda kinerjanya. Tentu tidak seperti itu. Kenapa umpamanya kita harus tambah serius? Karena ada hadis Ma'asyiral muslimin. Ya. Ada hadis yang luar biasa ini. Disampaikan oleh Abu Bakar Al-Khatib. Sumbernya dari Abu Hurairah. Dari Nabi Muhammad SAW. Inna minazunubi zanban la yukaffiruha as-salatu wala as-saumu walal hajju walal umrah. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ada beberapa dosa. Ya. Yang dosa itu tidak akan hilang dengan kifarat pahala sholat,
Tidak akan hilang dengan kifarat pahala puasa, tidak. Tidak akan hilang dengan kifarat puasa pahala haji ataupun umroh, tidak. Ya, ada satu dosa yang tidak bisa akan dihilangkan dengan pahala-pahala apapun. Ya. Qila fama yukaffiruha ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, kalau begitu apa kifaratnya wahai Rasul? Namun sahabat dan Rasul tidak nanya, dosa apa wahai Rasul? Tidak. Sahabat nanya kepada Rasul, apa kifaratnya wahai Rasul? Ya, karena berarti apa? Dosa itu umum dilaksanakan oleh kita, oleh manusia, oleh muslim. Apa jawaban Rasul? Yukaffiruha al-humumu fi talabil ma'isyah. Ya, dosa tadi akan dihilangkan dengan kifarat, ya, orang yang pusing mencari penghidupan. Orang yang ruwet mencari nafkah hidup. Orang yang ruwet mencari nafkah hidup itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Pahalanya bisa menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, ataupun pahala umroh. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita pusing dengan pekerjaan, ya, under pressure oleh pekerjaan, niatkan ibadah, pahalanya luar biasa. Ya. Jangan kemudian pusing, kemudian wah kita kongkow-kongkow dulu, main-main dulu di mana? Tentu tidak sesuai dengan aturan agama, tidak sesuai. Ya. Kemudian apa? Kita lihat lagi dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sumbernya dari Abu Hurairah. La ayyak dua ahadukum fayahtatiba ala zuhrihi fayatasaddaqu bihi wa yastagniya bihi minan nas khairun lahu min ayyas ala rajulan a'tahu aw mana'ahu. Ya. Jika ada salah seorang dari kalian pagi-pagi berangkat mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar itu dipikul oleh yang bersangkutan, kemudian dijual sedapatnya, yang bersangkutan tidak minta-minta kepada orang, itu lebih baik apapun kondisinya daripada orang yang minta-minta kepada orang lain, apalagi dengan cara malak dan lain sebagainya. Tidak boleh, tidak bisa. Lebih baik kondisi yang seperti tadi, bi anna yadal ulia, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mohon izin Pak Ustadz, waktunya tinggal 5 menit lagi untuk paparan Ustadz, biar nanti siap, siap. Nanti tanya jawab ya Pak Hartono ya, Pak Abu ya. Baik. Ya, siap. Terima kasih Ustadz. Ya, habiskan sebentar lagi ya. Kemudian yang berikutnya hadis riwayat Imam Muslim Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Wa fi kullin khairun, meskipun orang mukmin kuat baik, orang mukmin lemah baik, tapi orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat pendidikannya. Kuat apanya? Kuat jabatannya. Kuat apanya? Kuat ekonominya, kuat politiknya, kuat peranannya, kuat partisipasinya. Itu orang mukmin harusnya. Ya. Jangan umpamanya jadi penonton, ekonomi penonton, politik penonton, partisipasi penonton, kebijakan penonton. Jangan seperti itu. Ikhris ala main fa'uk. Meskipun kata Rasulullah, ya, carilah yang paling bermanfaat untukmu. Ya. Dan jangan terkena penyakit nanti ya, kalau saya kaya, saya mau infak, kalau saya benghar, kalau saya cukupnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, nanti saya mau infak nggak boleh, itu setan. Berinfak sekarang, apapun kondisinya, berderma sekarang, apapun situasinya, berbuat baik sekarang, apapun kondisinya. Ya. Dan Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, nah ini terakhir ya, hadis-hadis terkait dengan etos kerja. Jadi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh Ibnu Umar, ayyul kasbi afdol, pekerjaan apa wahai Rasul yang paling utama? Amalur rojuli biyadihi, orang yang bekerja dengan tangannya, tidak minta-minta, wa kulli bai'in mabrurin, dan dengan transaksi jual beli yang diridhoi. Ya. Terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad aflaha, ya, man aslama, sungguh beruntung orang yang Islam.
waruziko kafafan. Kemudian yang bersangkutan diberikan rizki yang mencukupi, dan yang bersangkutan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu, mohon maaf yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kita mulai bicara tentang Al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an, kemudian fungsi Al-Qur'an sampai kemudian etos kerja dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah itu semua mudah-mudahan menjadi hikmah dari nuzulul Quran untuk kita di kesempatan sore hari ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Pak Abu, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Masya Allah, materinya luar biasa Ustadz, dan mengalir runtuh begitu ya, dari mulai definisi, kemudian fungsi, hikmah nuzulul Quran, ya, dan didukung oleh dalil-dalil. Walaupun pakai bahasa Arab Ustaz. Iya. Waktu agak bingung teman-teman ada bertanya itu di beberapa catatan itu, kalau bisa nanti ada terjemahannya bisa kita diberikan gitu. Oh siap insya Allah siap. Baik, tapi secara keseluruhan alhamdulillah materinya bisa kami pahami Ustaz. Tadi ada beberapa yang mungkin saya bisa garis bawahi mengenai peringatan nuzul Quran ini adalah yang paling utama reminder ya, pengingat betul bahwa jangan sampai kita melakukan peringatan nuzul Quran tapi tidak ada perbaikan yang terjadi di dalam diri kita. Tadi beliau sampaikan misalnya bagaimana Al-Quran itu diturunkan sebagai peringatan, sebagai tadabbur untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, kemudian pembeda antara hak dan batil. Juga Al-Quran menjadi obat ya, yang tentunya itu semua mesti terwujud dalam pelaksanaan yang kita sebagai kaum muslimin, dan bermanfaat peringatan ini dalam keseharian. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan buka sesi tanya jawab langsung terlebih dahulu. Nanti 2 pertanyaan ya jika ada, selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan yang masuk di chat room. Monggo silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, kami persilakan untuk raise hand dan menyebutkan nama serta unit asalnya. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi ya, monggo silakan Pak Dwi dari ya, Pak Abu. Silakan Pak Dwi. Terima kasih kesempatannya Pak Abu. Mau tanya ini Pak Ustadz. Pak Dwi, ya siap Pak Dwi, insyaallah. Ketika ayat pertama diturunkan di Gua Hiro itu ya, itu kan Rasulullah menjawabnya, aku tidak bisa baca Braille Jibril, ma'ana biqori gitu ya. Betul. Itu maknanya itu sebenarnya makna yang makna yang biasa atau makna yang tersurat. Soalnya kan orang yang paling bodoh sekalipun itu kalau kita ajari baca itu kan pasti bisa membaca ya. Tapi ini Rasulullah yang orang yang luar biasa, kok jawabnya begitu? Itu maknanya apa? Makna sosiologis atau makna yang gimana? Mohon penjelasannya. Iya. Wah, luar biasa ini. Siap Pak Dewi. Iya, luar biasa. Baik, mohon izin Pak Ustadz, kita tampung dulu pertanyaan dari Pak Dwi. Ini masih ada 3 pertanyaan langsung ya yang raise hand dari Ibu Feni. Monggo Bu Feni. Baik, terima kasih Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nuning, Bapak Ibu Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4, serta para keluarga besar Kementerian Keuangan yang hadir di Zoom yang berbahagia ini. Izin nanti mohon dikoreksi ya Pak Ustadz kalau misalnya saya salah. Siap. Ini kan 3 tahapan turunnya Al-Quran itu kan pertama di Lauhul Mahfudz ya Pak Ustadz. Nah selanjutnya kemudian ke Baitul Izzah ya, yang kita sebut juga dengan rumah langit dunia. Nah kalau dari Baitul Izzah ke rumah langit dunia yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu kan banyak yang saya dapat itu sekitar 23 tahun ya Pak Ustadz. Betul. Berangsur-angsur. Nah
kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu berapa lama ya Pak Ustadz? Iya. Kemudian saya hanya membandingkan keistimewaan Al-Quran ini dibanding dengan lembaran atau suhuf kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan ke Nabi masing-masing itu kan secara sekaligus ya Pak Ustadz. Iya. Dengan Al-Quran kita ini yang memang dengan keistimewaannya itu diturunkan pun tidak secara langsung seperti kitab yang lain gitu ya. Iya, betul. Tapi berangsur-angsur melalui selama 23 tahun ini. Itu satu pertanyaan saya. Nah, yang kedua, ini mengenai etos kerja. Jujur Pak Ustadz, selama masa pandemik ini, kami sebagai ibu yang mungkin masih memiliki anak yang sekolah, mungkin ya kalau sekolahnya SD ya, seperti saya itu ada 2 ananda, kelas 1 dan kelas 3, itu sekarang juga lagi belajar daring, belajar online dari rumah. Dan itu membutuhkan pendampingan yang luar biasa. Sehingga kadangkala saya merasa berdosa. Saya harus membagi waktu antara pekerjaan dengan tugas saya sebagai seorang ibu yang harus mendampingi juga anak-anak saya. Nah, itu kadang-kadang saya ketika harus mana yang akan saya dahulukan duluan, ini kadang-kadang saya di posisi yang agak sulit ya Pak Ustadz. Karena apabila jamnya bersamaan, misalnya ada Zoom ataupun tugas yang harus saya kerjakan. Tapi ya mudah-mudahan selama ini atasan saya sih masih maklum ya Pak Ustadz. Cuman memang jujur di dalam hati saya kadang merasa berdosa, ini saya kan adalah ASN yang mempunyai kewajiban dan seperti Pak Ustadz bilang tadi digaji dengan ataupun dibayar take home pay sekian itu untuk tanggung jawab seperti ini gitu. Tapi ketika saya tidak bisa melakukan itu secara maksimal karena tadi ada kendala pandemik ini dan saya harus mendampingi, itu memang jujur kadang saya merasa bersalah Pak Ustadz. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Bu Ina atau Mbak Vina ya tadi yang angkat tangannya. Mbak Vina ya? Mbak Vina. Oh iya, silakan Mbak Vina. Mbak Vina, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin sebelumnya Pak Ustadz. Saya pernah membaca di sebuah artikel internet bahwa malam nuzulul Quran itu ada yang bilang tanggal 24 Ramadan. Tapi kalau dari kecil sih kalau saya 17 Ramadan, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Siap. Oke, makasih Bu Vina. Satu lagi ya Pak Ustadz ya untuk sesi secara langsung. Silakan Bu Sofi. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik materi yang disampaikan Pak Ustadz, walaupun materinya dalam bahasa Arab yang 2 SKS kalau kata teman saya tadi itu. Oke, terima kasih. Ini tadi saya sempat nyatat terkait dengan etos kerja dalam Al-Quran itu ada 5 surat ya Pak Ustadz ya, ada Taubah, An-Nahl, Hujarat, Al-Baqarah. Al-Baqarah 2, ada ayat 267 sampai 168. Dan salah satunya di Al-Baqarah ayat 168 itu terkait dengan makanan, gitu kan. Berarti hubungannya antara etos kerja yang sehari-hari kita laksanakan, maksudnya kalau orangnya seperti ini, berarti efeknya mungkin dari makanan, gitu. Itu mohon penjelasannya. Terus yang kedua, mungkin dalam membaca Al-Quran, apakah kita bisa membaca itu dalam hati? Misalnya kita di bus, apakah kita harus melafalkan kecil atau kita membaca dalam hati aja? Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya dengan 6 pertanyaan Ustadz. Saya ringkaskan. Pertama dari Pak Dwi itu mohon penjelasan mengenai makna kalimat ma'ana bikufri yang disampaikan oleh pada saat view pertama ya di Gua Hiro itu. Kemudian dari Bu Feni ada 2 pertanyaan mengenai waktu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Lauhul Mahfuz berapa lama. Kemudian dalam hal etos kerja mana yang harus didahulukan dalam kondisi di mana ada kondisi ya kewajiban keluarga dan kewajiban kantor ini berada di persimpangan manakala
kondisi pandemi, kan ada WFH, ada WFO seperti itu, sementara anak-anak harus didampingi untuk pembelajaran. Pertanyaan ketiga dari Mbak Vina nih, ada informasi beliau menyampaikan bahwa malam nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Kita lewat ya Mbak Vina ya, Lailatul Qadar ini ya, karena dikatakan Lailatul Qadar ini adalah Quran itu 17 Ramadan. Apakah demikian atau ada penjelasan lain yang bisa Kemudian dari Bu Putri, dalam etos kerja ya, dalam masa ini, apakah ini ada kaitannya dengan makanan ya, karena kita berpuasa jadi etos kerjanya gitu. Pertanyaan kedua, apakah bisa membaca Quran di dalam hati, khususnya ketika dalam perjalanan ingin membaca Al-Quran mungkin supaya lebih khusyuk. Mungkin demikian Ustadz, silakan ditanggapi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Pak Abu, alhamdulillah. Pas kemarin materi saya kirimkan ke Pak Haji Supri, kata Pak Haji Supri, ini bahasa Arab semua ini katanya begitu. Saya bilang iya, sengaja biar originalitasnya terlihat gitu saya bilang. Nah, ini jadi biar cukup dalil-dalil argumentasinya biar terketahui gitu ya. Yang pertama tentang ucapan Nabi Muhammad. Ya, betul, ini ada hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro, ya, memang kebiasaan Nabi Muhammad pada usia 40-an tahun itu beliau bertahanus di Gua Hiro. Ya, ketika di Gua Hiro, ya, setelah berkali-kali beliau pulang pergi, ya, habis bekal pulang, berangkat lagi seperti itu satu waktu beliau didekap oleh malaikat Jibril. Waktu itu Nabi Muhammad belum tahu siapa yang dekapnya itu, didekap. Ya, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad pada saat itu, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, gitu. Pertanyaannya tadi dari Pak Dwi itu ungkapan saya tidak bisa baca itu secara sosiologis atau secara intelektualitas atau secara edukatif gitu bahasanya gitu ya. Nah, perlu kita pahami keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi itu pasti punya sifat fatonah. Fatonah itu cerdas. Cerdas luar biasa. Jadi kecerdasan bawaan. Nah, kita menyebutnya begitu, kecerdasan yang luar biasa itu fatonah, ya. Kalau dengan edukasi itu orang bisa pandai. Gitu. Nah, ungkapan Nabi Muhammad tadi, apakah beliau tidak bisa membaca secara sosiologis apa yang terjadi di masyarakatnya? Enggak, beliau cakap sekali. Beliau muncul keresahan di dalam hatinya. Ini terjadi tindakan penjajahan secara tidak langsung. Kenapa? Ada perbudakan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Itu dibaca secara sosiologis oleh Nabi Muhammad. Cerdas beliau. Ya, yang dimaksud oleh beliau ma'ana biqori itu, kalau istilah kita zaman sekarang, saya enggak belajar alif-alifan gitu kira-kira. Ya, saya enggak belajar tulis menulis. Karena di masyarakat Quraisy sendiri Bapak Ibu yang mempunyai kecakapan nulis menulis itu sedikit orang. Gitu, sedikit orang. Yang udah canggih dalam budaya tulis menulis itu adalah orang Yahudi terutama. Ya, kalau orang masyarakat Arab Quraisy enggak, sedikit sekali. Nah, Nabi Muhammad termasuk individu yang dipahami oleh kita sebagai ummi, gitu ya. An-Nabiyil ummi, nabi yang ummi. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad itu udah belajar baca tulis, nanti tudingan bahwa Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran itu hasil internalisasi dalam benak pikiran beliau dari apa yang dibaca ditulis oleh orang lain, gitu. Itu maknanya. Kenapa beliau berkata ma'ana biqori. Ya. Jadi ketidakmampuan beliau membaca dalam perspektif edukatif karena beliau belum pernah diajarin cara baca tulis, gitu ya. Tapi karena kematangan cara berpikir beliau melihat secara sosiologis apa yang terjadi, iya. Kegundahan beliau membaca keimanan atau kepercayaan yang ada di masyarakat, iya. Nah, itu yang pertama, ya. Makanya nanti habis dari itu Nabi Muhammad pulang ke rumah,
Beliau datang ke istrinya Sayyidatina Khadijah, zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku karena tadi aku di Gua Hiro itu didatangi makhluk yang segitu gedenya. Aku ketakutan. Karena alhamdulillah Nabi Muhammad beristri Siti Khadijah yang sudah lebih berpengalaman, lebih makan asam garam kehidupan. Kata Siti Khadijah, tenang suamiku Muhammad. Allah nggak mungkin ngecewakan engkau. Setelah Nabi Muhammad agak tenang, Nabi Muhammad diajak oleh Siti Khadijah berangkat ke pamannya Warokoh bin Naufal yang itu saat itu dikenal sebagai salah seorang intelektual dari kalangan Hunafa di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau Warokoh itu baca Injil, baca Taurat, nah itu terdidik gitu dia karena bisa baca tulis ya. Jadi Nabi Muhammad begitu maknanya kira-kira ya Pak Dwi ya. Nah kemudian yang kedua dari Bu Feni ya terkait dengan turunnya Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, rumah kemuliaan, itu daf'atan wahidatan secara sekaligus. Saya kalau boleh mengilustrasikan begini Bapak Ibu ya. Ibarat kalau kita mengcopy folder itu kan bisa sekaligus tuh. Tapi isinya banyak, tapi sekaligus. Ya. Dari folder itu, dari file itu baru nanti diturunkan ke Nabi Muhammad dari Baitul Izzah itu tadi sesuai konteks selama durasi waktu 23 tahun lamanya. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau dari Baitul Izzah, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu diturunkan secara daf'atan wahidah. Ini menurut para ulama sekaligus gitu ya, daf'atan wahidah. Nah, karena itu termasuk keistimewaan Al-Qur'an dari kitab-kitab yang lain. Kalau kitab Zabur, Taurat, Injil itu diberikannya sekaligus. Jadi ibarat katanya, makanya kan orang Nasrani itu nyebut Ten Commandment, perjanjian lama. Itu diberikannya sekaligus oleh Allah. Bersifat global karena Nabi dan Rasul terdahulu ada limit waktu dan limit tempat. Makanya diberikannya sekaligus dan itu masih bersifat umum. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Ya, beliau karena limitless, tidak ada batas waktu dan batas tempat, diberikannya sedemikian rupa, rinci, isinya banyak. Ya. Nah ini Ma'asyiral muslimin Ibu. Itu yang pertama dari pertanyaan Ibu Penny. Ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Penny, etos kerja di zaman sekarang. Ya, memikirkan antara kerja dan anak-anak kewajiban mana gitu ya. Tentu kita katakan masing-masing keduanya wajib. Ya. Sebagai seorang pekerja wajib hukumnya. Bahkan kalau orang Arab itu dulu ada ungkapan begini katanya. Kalau guru itu apa? Tarkul hissah haram. Nggak masuk jam kerja itu, jam ngajar itu haram hukumnya. Nah, ini sama buat kita. Kalau umpamanya kita yang dalam kondisi normal, umpamanya jadwalnya masuk, kita nggak masuk, itu haram. Itu terkait posisi kita sebagai pekerja. Di sisi lain kita juga berkewajiban untuk mengurus keluarga. Ya. Nah ini tentu menjadi pilihan yang tidak mudah. Cuma poinnya yang dirumuskan oleh para ulama begini Bapak Ibu. Rumusnya adalah takdimul aham minal muhim. Itu rumusnya. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Pasti ketika di satu momentum ada benturan kewajiban tadi, dilihat mana yang lebih penting daripada yang penting. Mana yang terbatasi oleh limit waktu, mana yang tidak. Ya kalau umpamanya, kata Bu Penny, jam 7 sedang bekerja, jam 10 atasan mau meeting umpamanya. Kalau laporan itu nggak selesai, ya umpamanya itu kan limit waktu. Itu yang didahulukan. Ya, ngajar anak nanti bisa dibelakangkan. Ya. Atau umpamanya sebaliknya, gitu ya. Anak mau ujian, menentukan lulus dan tidaknya. Sementara waktu kerja mungkin laporan tadi masih ada durasi yang lebih panjang. Ini takdimul aham minal muhim. Itu kecakapan kita, namanya al-fiqhu al-aulawi, ya, fikih prioritasnya. Itu yang kedua, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari Ibu Vina, ya, Ibu Feni, Ibu Vina. Nah, ini Ibu Vina ya yang ketiga. Tentang 24 Ramadan, ya, nuzulul Quran.
Ya. Memang Bapak Ibu, ini kita jangan aneh ya. Di antara para ulama kita adanya perbedaan pendapat tentang tarikh itu jangan aneh. Kenapa? Karena memang dulu tidak tercatat gitu. Jangan aneh. Ya, perbedaan itu biasa, nggak apa-apa. Ya. Umpamanya apa? Coba kalau ditanya Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 12. 12 apa? Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah. Apa tahun gajah itu? Karena dulu belum ada penanggalan. Nah, gitu ya. Jadi itu biasa ya. Ya, kalau umumnya kita jumhur ulama mengatakan nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan, diterimanya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 oleh Nabi Muhammad dari malaikat Jibril sewaktu beliau ada di Gua Hiro. Apa dalilnya? Nanti dalam ayat Al-Quran itu disebutkan yaumal taqol jam'an. Pada hari terjadinya peperangan, perang Badar. Nah, perang Badar ditelusuri lagi. Kalau yang berpendapat 17 Ramadan, oh ternyata perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, maka kemudian dipahami turun Al-Quran ke Nabi Muhammad dari malaikat Jibril itu 17 Ramadan. Kemudian yang terakhir dari Ibu Sofia, ya, etos kerja ada korelasinya dengan makanan? Ada. Ya. Karena begini, itu banyak keterangan hadis Nabi Bapak Ibu. Ada orang yang berdoa, ya Allah kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Jalan jauh ya Allah, minta dikabulkan. Wa mal basuhu haramun, wa mat'amuhu haramun. Ya. Makanannya haram, pakaiannya haram, duitnya haram, segalanya haram. Maka kata Rasul, bagaimana akan diijabah oleh Allah? Kenapa? Karena innallaha thayyibun yuhibbul thayyiba. Allah itu innallaha thayyibun, Allah itu indah. Allah suka kepada yang indah, yang baik. Allah itu baik, suka kepada yang baik. Yang tidak baik, minggir. Itu prinsipnya. Makanya ini sedikit ya, saya melenceng jauh sedikit Bapak Ibu terkait dengan ini. Dulu di zaman Nabi Muhammad ada Sa'labah bin Hatib. Miskin sekali, kerek betul Sa'labah ini. Sholat aja pakaiannya gonta-ganti dengan bininya, itu dengan istrinya. Saking miskinnya datang kepada Nabi, tolong dong doaan sama Allah, saya pengen kaya. Kalau kaya nanti saya bisa zakat, bisa ini, bisa itu. Kata Rasul apa? Hei Sa'labah, qalilun tu'addi syukrohu, sedikit engkau mampu bersyukur lebih baik daripada banyak nggak bisa syukur. Akhirnya apa? Ngerengek terus, didoakan oleh Nabi, akhirnya diberikan satu kambing, kambingnya banyak sekali. Sampai kemudian akhirnya Sa'labah tidak sholat berjamaah, Sa'labah tidak sholat Jum'ah, bahkan ketika dimintai untuk mengeluarkan zakat, Sa'labah tidak mau. Kenapa? Itu banyak tidak syukur, akhirnya tidak berkah. Nah, ini. Jadi poinnya betul Ibu. Etos kerja sangat terpengaruh oleh makanan, konsumsi. Ya. Kalau benar, insya Allah baik. Kalau tidak benar, itu berdampak. Terakhir, baca Quran di dalam hati, seperti di dalam bis, Bapak Ibu. Orang yang baca Quran lancar, setiap hurufnya itu diganjar oleh Allah satu kebaikan. Baca ya, baca. Bukan dalam hati. Karena kalau dalam hati itu bukan baca namanya. Umpamanya kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting lidah yang berujar. Itu udah baca namanya. Meskipun nggak ada suara. Tapi kalau dalam hati nggak ada pahala. Orang baca Quran sulit luar biasa. Kayak gitu umpamanya sedang belajar. Bismillah gitu. Susah dia baca Quran sedang belajar. Kata Rasulullah SAW, per satu huruf pahalanya 2. 1 pahala bacanya, 2 pahala susahnya. Ya. Jadi makanya kalau kita lagi di mana-mana jalan dan lain sebagainya, itu usahakan selagi kita mampu untuk diantaranya baca Al-Quran. Kalau susah umpamanya baca zikir, wirid, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan lain sebagainya. Itu juga cukup ya. Demikian Pak Abu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu.
Sepertinya untuk pertanyaan yang ada di chatroom tidak sempat untuk kita bahas ya. Ada pertanyaan sebenarnya, namun memang kita di 2:30. Mohon izin, apakah bisa ditambah atau gimana kira-kira Pak Huda atau Pak Syukri? Pak Bu, yang sudah masuk di chat dibaca Pak. Oh boleh ya. Oh izin Pak, berarti boleh di extend ya, kita tambah. Siap. Pertanyaan yang masuk di chat ada 4. Namun yang satu ini usulan. Pertanyaan yang pertama dari Pak Heru, bahwa selain Quran ada wahyu lain yang diterima Nabi Muhammad dari Allah, yaitu hadis qudsi. Pertanyaannya bagaimana kedudukan hadis qudsi dalam. Kemudian yang kedua dari Ibu Mardiah Susi, apakah sah bila membaca Quran dengan huruf Latin? Pertanyaan yang ketiga dari Bapak atau Ibu MDS, kalau kita membaca Quran apa saja adab-adabnya? Dan pertanyaan yang keempat ini dari Bapak Abu Umar ya. Beliau bertanya, ada yang berkata jangan terlalu sibuk mencari dunia, tapi disampaikan bahwa bekerja adalah ibadah. Nah, jadi sebenarnya sampai mana batasan bekerja itu bernilai ibadah? Demikian Ustadz, ada 4 pertanyaan kan di tanggal itu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Heru, betul. Wahyu dari Allah itu kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya banyak macamnya Bapak Ibu. Sebelum Nabi Muhammad dapat Al-Quran, itu beliau sudah dapat yang namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi-mimpi yang benar. Itu juga wahyu. Yang kedua, umpamanya tadi ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang kita sebutkan umpamanya firman. Hadis qudsi adalah hadis yang lafaz dan maknanya itu bersumber dari Allah. Tapi bukan Al-Qur'an. Ya. Ada lagi hadis nabawi. Hadis nabawi itu yang tadi kita kutip banyak itu. Itu juga hadis nabawi. Ya, itu juga wahyu dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak ngomong berasal dari maunya dia. Enggak. Semuanya bersumber dari wahyu yang diberikan oleh Allah. Cuma memang ada proporsinya penempatannya. Gitu ya. Nah, yang sumber hukum yang pertama Al-Quran. Nabi Muhammad itu bilang makanya, ini Quran, tulis Zaid. Ini Quran, tulis Muawiyah. Nah itu Nabi Muhammad bilang begitu. Kalau hadis-hadis Nabi Muhammad itu nggak ditulis. Itu tidak disuruh oleh Nabi, nggak boleh bahkan secara publish. Tapi banyak sahabat yang mencatat. Ya, makanya kalau kita dengar kan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi berkata, itu hadis dicatat gitu, ya. Itu kedudukannya ya, Pak Heru ya. Kemudian yang kedua dari Bu Susi, boleh nggak baca baca Al-Quran dari huruf Latin? Itu kan biasanya kalau di buku-buku Yasin itu ya biasanya ada tuh, ya dari Latin atau di buku terjemah juga ada, di kitab terjemah Al-Quran terjemah juga ada. Ya umpamanya, boleh nggak? Prinsipnya yang penting benar. Yang penting benar. Kalau kita belum bisa langsung dari Qurannya, baru sebatas dari Latinnya, ya belajarnya dari situ, nanti supaya benar, insya Allah dapat pahala ibu. Ya, cuma kadang-kadang ada orang yang saya mau belajar Al-Quran langsung dari tulisan Arabnya. Kenapa? Karena nanti kadang-kadang riweuh baca dari Latin. Nah, ada yang begitu. Tapi yang manapun, yang penting selagi Al-Quran dibaca, Al-Quran itu akan memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kata Rasul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li sahibihi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti di akhirat Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada baca Quran. Nah, ini baca banyak nih, ada baca Quran. Yang pertama tentu dituliskan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ya oleh Imam As-Suyuti. Itu beliau menyebutkan pertama ya punya wudu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga fokus, yang keempat coba dicari artinya gitu ya. Kemudian yang kelima harus menyadari bahwa
Al-Quran itu kalam Allah. Jadi nggak boleh disembarangkan cara baca dan lain sebagainya. Nah, itu diantara adab membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir dari Pak Abu, sampai sejauh mana batasan bekerja adalah ibadah. Apa ini? Ya. Ini dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam redaksi hadis itu Rasulullah bersabda, I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau abadi hidup di dunia. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau itu akan mati besok pagi. Nah, sederhananya begini Pak Abu, kalau rumus dari saya itu tampilannya duniawi, isinya ukhrawi, begitu sederhananya. Jadi nggak ada batasan, ya. Cangkangnya duniawi, ya, isinya ukhrawi. Bapak Ibu, mohon maaf sekarang menjadi para pejabat di umpamanya DJKN. Itu secara tampilan muka itu bekerja secara duniawi. Ngurus uang, ngitung uang, ngumpulin uang. Kan kira-kira mungkin begitu untuk negara dan lain sebagainya. Tapi kalau isinya ukhrawi, ya Allah saya bekerja untuk bisa menafkahi anak istri saya. Itu kewajiban dari engkau, itu ibadah. Ya Allah saya bekerja untuk bisa membantu orang lain, itu ibadah. Ya Allah saya bekerja di DJKN ini untuk supaya menghindarkan diri dari minta-minta, itu ibadah. Ya Allah saya bekerja di DJKN ini untuk bisa umpamanya beramal jariah, nyari pondok-pondok pesantren, masjid, musola yang sedang dibangun, itu ibadah. Ya. Kemudian apalagi? Supaya memastikan agar DJKN ini diisi oleh orang-orang yang benar, kompeten dan lain sebagainya, itu ibadah. Jadi cara pembatasan kita sederhana. Cangkangnya duniawi, isinya ukhrawi, apapun itu. Maka kalau begitu maka tidak ada batasan bekerja. Wah, saya bekerja harus sehari 5 jam supaya nanti sisanya lebih banyak ukhrawi. Tidak perlu begitu. 24 jam kita bekerja duniawi, tapi hakikatnya isinya adalah ukhrawi. Itu yang kira-kira bisa kita laksanakan. Demikian saya kira Pak Abu, mohon maaf yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya yang mencerahkan sekali ya. Pertanyaan sudah bisa dibahas baik yang disampaikan secara langsung yang maupun melalui chat room. Mengingat keterbatasan waktu, Ustadz, saya akan sampaikan poin-poin mungkin terkait dengan pertanyaan yang telah masuk ya. Pertama saya tangkap adalah bagaimana kita bisa memaknai peringatan Nuzulul Quran ini sebagai satu bentuk evaluasi seberapa dekat kita dengan Al-Quran dan seberapa kuat intensitas dengan Al-Quran, serta dalam mengamalkannya itu kita laksanakan sebagai wujud dari kita mengingat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan Ramadan ini. Kemudian pertanyaan terakhir tadi saya kira juga menjadi hal yang penting kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan, bahwa cangkangnya kita adalah sebagai pegawai yang konteksnya duniawi, tapi semuanya isinya adalah ukhrawi, dan karenanya kita maknai pekerjaan ini adalah ibadah, sehingga tentunya etos kerja ini tidak akan dalam siapa. Jazakallahu khairan Ustaz Rozi atas arahan, masukan maupun pencerahan yang telah disampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam memandu acara sebagai moderator ini ada kekeliruan, kesalahan, kekurangan yang terjadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Nova. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nova. Terima kasih Pak Ustadz Fahrul Rozi. Ya, sama-sama Ibu Kepala. Mohon maaf kurang lebihnya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi sesi ceramah dan tanya jawab yang telah kita saksikan bersama. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Nuzul Quran dan dapat mengingat akan pentingnya Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup untuk kita semua. Amin. Pada Bapak Ustadz dan Pak Abu, kami ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama, makasih.
Untuk acara selanjutnya, doa penutup yang akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz kepada Bapak Ustadz Dr. Fahrul Raji Buhari MA. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan panjang umur untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa ahli dur innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sama-sama. Saya pamit. Jazakallah, siap. Sama-sama Pak, makasih. Iya, sama-sama. Materinya bahasa Indonesia ya. Siap Ibu. Nanti saya translate. Siap. Insya Allah. Bu Sofi aja yang belajar bahasa Arab, Bu. Boleh. Lebih bagus aslinya, Bu Sofi. Siap. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa sebagai penutup tadi, maka berakhir pula rangkaian pada acara pada hari ini. Semoga acara hari ini dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya Nova selaku pembawa acara mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pak Sony. Amin. Bu Dani, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Maaf nggak bisa dibesarkan. Sama-sama Bu Nuning. Selamat Bu Nuning ya. Alhamdulillah, barakallah untuk semuanya, sehat selalu. Amin. Sony, matur nuwun Pak Sony, sehat selalu nggih Pak. Nggih, Pak Basuki. Iya Mas. Ditunggu ceramahnya Pak Basuki. pakai bahasa Arab. Iya, nanti saya kasih setengah buku lah bahasa Arab nanti. Makasih ya semuanya ya. Barang ya Pak, makasih. Assalamualaikum. Izin live. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Dani. Alhamdulillah. Surya hadir ya ada. Terima kasih Pak Surya. Dani. Lalu Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Pak Bu, terima kasih sebagai moderator, Mbak Nova juga. Terima kasih Bu, sama-sama. Yang hebat Pak Hartono dong. Jarang-jarang ini ngajar pakai bahasa Arab. Terima kasih Bu, makasih. Pak Hartono pengantarnya pakai bahasa Arab. Terima kasih, makasih. Mohon maaf. Udah ya, pamit ya saya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok ngaji lagi Pak Hartono. Mohon izin ya, mohon izin. Oh. Mau ini dulu, ada perlu sebentar. Yuk, makasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Oh, jadi live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Bu. Ini setel lagu. Pertanyaan terbaik oleh Pak Dwi. Dapat apa? Ada deh. Kok aku nggak dikasih?
Izin Bapak Ibu semuanya, izin live ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Pak Teddy. Pak Teddy, makasih Pak Teddy. Ya Bu, sami-sami. Terima kasih juga. Beri nama apa tuh Pak Teddy? Beri mau izin live dulu ya. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Pak Nova, matur nuwun. Iya Pak, sama-sama Pak. Pak Okta, itu janggutnya seperti gantungan lebah ya, lebah bergantung ya Pak. Katanya dirapikan Pak. Siap. Dirapikan, jadi bukan sembarang jerawat itu. Itu sunahnya katanya bukan jerawat tapi dirapikan. Kurang rapi ya Pak. Saya mau panjangin biar banyak lebah, biar banyak bidadari yang bergantung. Aku lucu ngeliat Okta ngelus-ngelus jenggotnya. 70 bidadari loh Pak Okta. Ayah, kalau masuk surga itu 70 bidadari. Kalau masuk surga. Amin, amin. Allah ya, 70 bidadari loh Pak. 70 bidadari itu kalah dengan satu bidadari di dunia ini Pak. Betul. Betul. Jadi Pak Sukri gimana? Pak Sukri dicariin Pak Ali. Udah telepon terus tuh Pak. Ali datang ke sini. Ali telepon terus tuh. Pak Sukri mana katanya? Baru FH dicari. Pak Okta, tapi ada yang bilang memang kok hanya laki-laki muslim aja yang dapat 7 bidadari. Kalau yang muslimah gimana? Dia dapat juga bidadara katanya Pak. Padahal di sana tidak ada rasa cemburu kan, sudah hilang rasa cemburu itu, udah hilang itu. Iya betul Pak. Berarti ya nggak usah dibahas ya. Yang penting beramal dulu lah, masuk surga kita nggak tahu nanti di sana. Supaya ini tidak menimbulkan ini loh pertanyaan dari kaum ibu kan. Kok yang dianu bapak-bapak aja. Sukri dipanggil. Pak Sukri dipanggil Sali. Pak Sukri di mana? Pak Haji Sukri di mana? Kan WF Pak. Ya. Nanti tak mintain ya Bu Sofi ya. Siapa tahu dia mau terjemahannya itu. Iya Pak. Kalau Pak Sofi ngerepotin ustadznya aja sih. Tapi kalau lihat bacaannya tadi saya udah bisa baca kok. Ini intinya saya bisa nyatet kok surat-surat yang ini gitu. Itu surat Arab gundul itu Pak. Dengan saya sih paham Bu Sofi. Benar kata Nova 2 SKS kita belajar bahasa Arab. Saya paham kok itu bahasa Arab. Kita kan sekolahnya sama Arab Pak. Vina jago tuh. Arab gundul Vin. Ajari Vin. Dari Arab gundul. Arab gundul yang kita jalan ya. Nanti tugasnya Pak Sukri ya. Santriwati ya sebenarnya ya. Nanti masuk Kementerian Keuangan. Oh mantap, luar biasa. Vina itu jago tuh Bu Sofi. Kita baca Arab gundul. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Mohon izin akan saya matikan dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1.